saya, minimal 100 orang yang akan turun. Jadi kalau 40 desa Pak, 100, 4.000 Pak. Ini ekonomi masyarakat, kalau akan terganggu dan pasti ada. Pengadaan mobil yang serah terima kepada Sekode. Tapi kalau dia jadi perlihatkan, berarti dia korupsi. Setuju? Kita kasih waktu 14 hari. Itu baru rencana mobil. Tahun 2018 kembali rencana mobil lagi. Sama modusnya. 2 paket dengan satu janji. Mesin janji. Terus sudah ada lebih janji. Waduh, bagi bupati bagaimana Pak ini? Jangan bergerak Pak. Kasihan dia. Terus sudah ada 1 miliar dikelola. 2 tahun ini. Tidak boleh berhenti dikasih terus. 1 miliar. Dan alokasi dari desa. Laporan tentang korupsi. Pandai itu hari. 2019 anggarkan lagi 2 paket lagi rentang mobil. Dimana oleh Sepenaria. Sepenaria tidak pernah ikut rental, ikut tender. Ini parahnya saudara. Nah, yang parah yang mana? Untuk bisa ikut tender memang harus punya pengalaman 1 tahun. Pengalaman 1 tahun merentangkan mobil. Pengalaman 3 tahun merentangkan mobil. Sepenaria utama tidak pernah ikut tender. Pengadaan rental mobil mulai 2012 sampai 2018-19. Nanti 2020 dia muncul langsung menjadi pemenang tender. Luar biasa. Langsung menjadi pemenang tender. Kantornya saya tidak tahu di mana. Bayangkan. Kantor SD Maria Utama sampai di sini kami tidak tahu mana. Akan mengular ke bawahan. Diri pencuri berdiri, diri pencuri itu mencari preman. Dari desa Mijaran, dengan ada sampai berita saya sampai hari ini laporan serah terimanya dokumen kontaknya. Kalau anda tidak korupsi, tapi kalau anda korupsi, teman-teman, biar kalau bupati kalau korupsi, dia jangan pernah berani yang perlihatkan publikasi SK serah terima rental mobil mulai dari 2018 sampai 2020. Setuju? Tidak akan terbukti dia korupsi kalau dia tidak mampu. Kita kasih waktu 14 hari. Kalau dia tidak bisa memperlihatkan itu, kita akan melamar ke Polres. Kita akan melamar ke Kejari, Kejaksaan. Kita akan melamar ke Polda. Kita akan melamar ke Kejati. Dosa yang kami diberikan banyak biaya. Nanti saya sendiri diberikan. Tolong publikasikan ini. Saya mau yang saya hormati jajaran Pemda yang mungkin saya sebut namanya satu persatu. Langsung saja bahwa kami dari nama saya Subair sebagai Ketua Umum KPA Nurhanuddin Caco dan teman Bersali, nama saya Bersali. Terima kasih. Ya, langsung saya mempersingkat waktu bahwa KPA berdasarkan hasil investigasi dan hasil audit BPK. Kenapa kita minta hasil audit BPK? Karena transparansi informasi, keterbukaan informasi publik di Polman itu tertutup rapat Pak. Bahkan DPR tidak memberikan APBD-nya. Itu makanya kita di Jakarta jadi coba ambil ini. Terus dalam hasil itu kita temukan berbagai keganjalan dan diduga kuat terjadi korupsi secara besar-besaran dan berjamaah. Pada kesempatan ini, aksi pertama ini hanya menuntut 3 poin yang seharusnya 24 poin. Jujur saya bilang Pak, setelah ini masih ada aksi selanjutnya. 24 bidang atau sumber anggaran yang diduga kuat dikorupsi oleh Pemda dan jajarannya sampai ke desa. Pertama, item pertama itu sewa mobil. Rental mobil mulai 2014 sampai 2019. Kami
curiga, dan memang saya sudah klarifikasi bertanya kepada teman-teman kontraktor itu melanggar. Jadi kami minta dokumennya Pak, Bu. Lewat Ibu saya sampaikan kami LKPA dan masyarakat Poman meminta dokumen terkait rental mobil tersebut, dan dimaksud memang dokumen seluruhnya. Yang terakhir itu, yang paling di luar dokumen itu ada publikasi serah terima baik dari CP Binanga Mario ke Pemda maupun ke Pemda ke pengguna kendaraan tersebut. Itu publikasi, bukan dokumen, tapi masukan juga itu. Nah, dokumen pasti kita semua support kami. Kedua, meminta Dinas Bupati Poman memberikan seluruh dokumen terkait dana hibah. Kita pun mungkin pemerintah Poman itu sudah paham terkait mekanisme pemberian hibah diatur dalam Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang Permendagri. Itu jelas itu bahwa hibah harus ada proposalnya, harus legalitas dan demi hukumnya ada di Poman, RKA harus sesuai dengan pertanggungjawaban. Itu semua yang kami minta dokumen terkait itu. Kemudian yang ketiga, meminta Bupati Poman membuka atau memberikan seluruh sektor Pati dan turunannya calon desa yang maju harus bebas temuan. Setelah pemilihan nanti dan yang kalah itu tidak terima ini bahwa yang duduk ada incumbent yang notabene dalam temuan BPK ada namanya, kemudian dia diskualifikasi, mereka langsung ke jalan. Dan itu sudah masuk ke saya, minimal 100 orang yang akan turun. Jadi kalau 40 desa Pak, 104.000 Pak. Ini ekonomi masyarakat kalau akan terganggu dan pasti ada anarkis di sana. Ini yang harus kita duduk bersama. Kemudian masalah lolosnya calon-calon desa yang patut diduga sangat penuh muatan politik di tes tertulis dan wawancara itu. Ini banyak laporan ke saya di masyarakat desa Pak. Tidak ada kisi-kisi tentang apa yang akan diteskan, apa yang akan diwawancarakan. Nah, pengaruhnya di situ luar biasa tes wawancara. Kalau kebetulan keluarganya yang diwawancarai, dia akan kasih nilai lebih tanpa bertanya. Kalau kebetulan lawan politiknya, dia kan ini. Artinya dugaan-dugaan itu bisa ada dan itu tidak dibuktikan. Ada kisi-kisi tidak? Pembuktian dulu. Betul tidak tuntutan masyarakat ini? Ada kisi-kisi tidak dibuat? Panitia pemilihan untuk calon kepala desa yang nomor itu tes wawancara. Itu ada mekanisme dan aturan yang ada, dan tentunya ada lembaga yang akan menilai itu apakah dikategorikan korupsi atau tidak, ataupun melanggar dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dan untuk itu terkait dengan keterbukaan informasi ya mengenai tadi yang diduga, jadi ada beberapa dugaan yang disampaikan tadi, itu nantinya kita akan menjelaskan dengan OPD yang terkait. Mungkin yang pertama karena permintaan tadi lebih banyak kepada permintaan dokumen ya. Nah, itu tentunya ada mekanisme dan aturan maupun sebagai dasar kita di dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Terkhusus untuk keterbukaan informasi publik, nanti kami mempersilahkan kepada Kadis Kominfo untuk menyampaikan seperti apa regulasi yang mengatur terkait dengan pemberian informasi ataupun informasi publik yang bisa diberikan kepada masyarakat umum. Ya, silakan Pak. Yang baik untuk kemajuan daerah kita. Dan hari ini saya mengapresiasi Pak Subair selaku yang mewakili LKPA sudah dengan tegas menyampaikan bahwa ada dugaan. Nah, ini kalimat yang perlu perlu digarisbawahi karena beliau mengatakan dugaan, jadi dugaan korupsi. Jadi itu harus digarisbawahi. Korupsi itu belum terbukti, masih pada level dugaan dari hasil kajian dan keterangan. Kemudian saya mohon izin kepada hadirin semuanya, mungkin penting bagi saya untuk menjelaskan sedikit, mudah-mudahan tidak panjang, terkait mekanisme pengolahan keterbukaan informasi publik, namanya di daerah kita ya. Yang pertama, pengawasan masyarakat itu sudah memang diatur bahwa masyarakat turut mengawasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di sebuah instansi.
telah dilakukan oleh LKPA, dan ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2021. Dan itu kita sudah share ke teman-teman panitia desa. Hadir juga di sini para teman-teman kita, rekan-rekan kita dari media. Ini hampir tiap hari mereka meliputi ini dan memberitakan melalui media bahwa seleksi wawancara dan seleksi tertulis nanti adalah muatannya ini, kontennya. Jadi saya bisa jelaskan bahwa konten dari seleksi tertulis maupun wawancara kemarin terdiri dari 5. Yang pertama adalah tata pemerintahan desa, kemudian yang kedua adalah pengawasan pemerintahan desa, yang ketiga adalah pengelolaan keuangan, yang keempat adalah inovasi desa, dan yang kelima adalah upaya pengembangan ekonomi pedesaan. Kewenangannya kepada Bukit. Terus kalau masalah aktif atau Menkominfo, kita juga tahu Kementerian Menkominfo bukan hanya informan ada. Kementerian Menkominfo tupoksinya saya yang berdebat Pak ya. Tidak banyak masalah karena apa selesai. Kalau kita berdebat, apa yang Bapak pahami saya tidak pahami, saya pasti akan tetap bertahan di pemahaman saya. Belum saya baca. Dan saya orang paling tidak bisa percaya sama orang apa yang belum saya ketahui. Jadi Menkominfo hanya menyediakan informasi secara keseluruhan, bukan memiliki dokumen terkait pelaksanaan OPD atau desa. Itu yang pertama yang saya pahami. Saya ingin berkata, jadi apabila bupati meminta kepada masalah kepala desa atau OPD itu bisa meminta kepada pihak-pihak yang kami tuntut itu bisa. Kalau Menkominfo menyediakan, tidak. Dan sampai sekarang Menkominfo Polma, saya sudah buka websitenya Pak, tidak ada informasi yang Bapak berikan. Informasi apa? Tentang pembangunan saja, tentang ini. Tapi dokumen penyelenggaraan, pelaksanaan keuangan itu tidak ada. Kedua, terkait masalah inspektorat. Ya, kita pahami untuk kebaikan Polma, masalah pajak, dan itu sudah kami gali. Banyak pajak-pajak Pak yang teristor ke negara kita sudah bayar. BUMDes, Bate Tangga parkirannya itu, dia bayar setiap bulan Pak. Tapi oleh pemerintah Kabupaten Polman, dia tidak bayar ke negara setiap bulan. Ada Pak laporannya. PBB, masyarakat sudah bayar Pak, saya sendiri bayar PBB desa. Tapi itu disetor ke negara sama apakah kepala desa yang teristor ke camat atau camat teristor ke Pemda. Saya bisa buktikan bahwa kami masyarakat Polman yang ada di desa yang punya tanah, karena pajak adalah bukti penguasaan dan itu kita harus miliki. Kami bayar pajak karena kami tidak mau ada orang lain yang mengambil tanah kami. Nah, untuk membuktikan bahwa kami kuasai harus pajak. Dan itu bayar. 2020 9 miliar Pak tunggakan piutang pajak Polman dari PBB. Saya buka sama terus kita berdebat pajak. Tidak bisa dikaitkan dengan persyaratan, tidak masalah. Kalau PBB mengatakan, Pengusaha mengatakan 2020, 2019 sudah temuan Pak kepala desa, pajak, pertanggungjawaban sudah temuan. Jadi dasarnya bukan dasar 2020. Saya mau berdebat sekali lagi. Kemudian di Pemdes, saya tadi mau ke Pemdes Bu, tapi karena ibu ada sama Nina, tidak usah di Pemdes teman-teman. Kisi-kisi itu konten, tidak semua masyarakat calon desa itu tahu. Dan di panitia pemilihan desa, dia tidak pernah sosialisasikan itu. Jadi ada yang tidak usah saya bahasakan bahwa rata-rata yang merasa dirugikan atas seleksi itu, ini bahasa yang kalah ya, bahasa yang tidak puas. Ada unsur politik di dalamnya terkait masalah pilkada serentak bupati dan gubernur. Ini bahasa yang gugur, tapi itu kita ujikan nanti. Bahwa
masa sih yang pernah mencalonkan diri tahun sebelumnya, periode sebelumnya dia lolos lewat wawancara, gugur hari ini? Itu alasannya. Itu yang perlu dikaji bersama, dan saya kira ada dokumentasinya itu. Persoalan keterbukaan informasi publik, kita mari bersama-sama bernawai baik bahwa dokumen itu saya pribadi bertanggung jawab penuh untuk tidak menyalahgunakan. Apabila itu diperlihatkan, saya pribadi, saya hanya akan menggunakan sebagai pengawasan, sebagai efek jerah untuk memberikan teguran secara moral dan secara akhlak kepada pelaku-pelaku oknum-oknum yang selalu mengkorupsi. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis Kominfo, terkait dengan apa yang menjadi permintaan LKPA mengenai masalah dokumen-dokumen dari 3 tuntutan tersebut, memang ya perlu kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang diubah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana masyarakat di dalam hal ini dalam melakukan tindak pidana korupsi, dalam melakukan antisipasi tindak pidana korupsi. Terus merujuk kepada Undang-Undang PP Nomor 43 Tahun 2018. Di situ sangat jelas di pasal 2 yang menjelaskan bahwa satu, ini saya baca ya supaya ini bisa kita ketahui semua, bahwa apa yang diminta LKPA ini adalah menjadi langkah awal kami dalam melakukan meng-cross check apa yang menjadi dugaan kami di LKPA. Jadi di sini di pasal 2 ayat 1 bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, ayat 2, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam bentuk 1, di mana masyarakat memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, seperti apa yang kami tentukan pada hari ini, Pak. Terus yang kedua, hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adalah dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani. Serahkannya dokumen kontaknya. Kalau Anda tidak korupsi, tapi kalau Anda korupsi, teman-teman, biar kalau bukan pada bupati kalau korupsi, dia jangan pernah berani yang terlihatkan publikasi SK serah terima rentang mobil mulai dari 2014 sampai 2020. Setuju? Tidak akan terpenuhi dia korupsi kalau dia tak mampu. Kita kasih waktu 14 hari. Kalau dia tidak bisa melakukan itu, kita akan melamar ke Polres. Kita akan melamar ke Kejari, Kejaksaan. Kita akan melamar ke Polda. Kita akan melamar ke Kejati. Dosa yang kami diberikan banyak biaya. Nanti dia sendiri